Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 033. Maisie hanya menunggu Bapak Asgardian. Siapa tahu dia menelpon kembali. Ia menunggu beberapa menit namun tidak ada menelpon. Akhirnya Maisie yang menelpon balik. Sekali telepon langsung diterima. Maisie menanyakan ada apa Bapak telepon tadi. Maaf Bu, tadi terputus. Saya hanya mau melaporkan. Semua proyek sudah selesai semua. Boleh Ibu cek di rekening kantor. Masalah surat kontrak disimpan di ruangan arsip, kata Bapak Asgardian. Terima kasih Pak, jawab Maisie. Waktu saya datang ke kantor, kita periksa semua. Telepon ditutup. Walaupun Maisie tidak pernah berangkat ke kantor, bukan berarti ia duduk santai di rumah. Bukan ringan mengurus 5 perusahaan besar dan karyawan ribuan orang. Sebelum semua perusahaan almarhum Bapak Marzegas resmi jadi miliknya, ia bekerja sebagai pegawai rendahan, yaitu menjadi cleaning service. Akhirnya sampai ia diangkat sebagai direktur utama. Mulai saat itu ia banyak merombak struktur kepegawaian. Orang-orang yang ia pilih ternyata tidak salah. Terbukti sekarang hasil perusahaan meningkat lebih dari 200%. Walaupun usianya masih cukup muda, tapi baginya bukan menjadi suatu penghalang untuk menjadi pemimpin. Selama ini memang sering berhadapan dengan problem, namun selalu bisa ia mengatasinya. Karena Maisie memang dari masih duduk di bangku sekolah, ia terkenal orang yang cerdas dan jiwa pemimpin yang tinggi. Walaupun ia seorang perempuan muda, Maisie bukan saja orang yang cerdas, tetapi ia tergolong cewek cantik. Lelaki mana yang tidak tertarik padanya kalau sudah berhadapan? Tetapi Maisie bukan cewek yang mudah menerima lelaki, karena ia tidak memanfaatkan kecantikannya. Tetapi ia tahu diri, karena ia orang miskin dan hidup sebatang karang. Karena ia sudah ditinggal kedua orang tuanya di saat ia masih duduk di kelas 3 sekolah menengah atas. Awal dari situ, Maisie membentuk kepribadian yang tangguh. Tidak sedikit orang memandangnya dengan sebelah mata, tapi sekarang banyak yang tidak menyangka bahwa ia pengusaha perempuan yang sukses. Suatu ketika, Maisie mendapat undangan lewat WhatsApp dari teman-temannya waktu SMA. Maisie merasa senang karena teman-temannya masih ingat padanya. Semenjak lulus SMA, mereka tidak pernah reunian. Apalagi sekarang sudah hampir 10 tahun. Mereka tidak pernah saling kirim kabar. Ternyata tempat yang ditentukan untuk acara reuni tidak terlalu jauh dari kantor pusat. Maisie sangat menantikan dan berharap acara yang dibentuk teman-temannya bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Karena ia yakin teman-temannya pasti sudah pada sukses semua. Sebab mereka anak-anak orang kaya. Tiba waktu yang telah ditentukan, Maisie ikut hadir bersama sopirnya. Tetapi sopirnya disuruh ia menunggu di mobil. Apabila sudah tiba di tempat acara, walaupun merasa senang akan bertemu teman lama, ia merasa tidak enak perasaan apa yang akan terjadi di acara nantinya. Jadi Maisie bilang kepada sopirnya, walaupun kamu saya suruh menunggu di mobil, tidak apa sekali-kali mengintip acara saya di dalam, karena saya merasa tidak enak. Veronica sang sopir menjawab, siap Bu, Ibu tenang saja, saya akan tetap jaga Ibu. Terima kasih, jawab Maisie. Maisie hampir telat dari waktu yang ditentukan. Setelah tiba ia sudah melihat teman-temannya. Ia sengaja sebelum masuk area hotel tempat pertemuan, Maisie minta turun dari mobil, biar ia berjalan kaki saja. Tetapi sopirnya disuruh masuk duluan. Maisie hari itu naik mobil hadiah dari Bapak Marzegas, yaitu mobil sport kesayangannya. Maisie berjalan kaki saja. Ia menghampiri teman-temannya. Ada yang hadir bersama pasangan mereka. Ada juga yang sudah punya anak. Setelah Maisie tiba, banyak teman-temannya berkumpul. Semua pada baik-baik semua.
Tidak ada yang menunjukkan yang aneh. Mereka semua masuk ke dalam ruangan yang begitu luas. Sebelum masuk, Maisie melihat deretan mobil yang parkir. Hanya mobilnya yang tampil beda. Acara akan dimulai. Semua undangan sudah masuk. Melihat kondisi di luar sudah sepi, Veronica turun mobil dan menuju lobi hotel untuk beristirahat. Sekalian jaga-jaga majikannya. Maisie duduk di bagian belakang. Panitia sudah membuka acara. Di atas panggung ada seorang lelaki menatap tajam ke arah Maisie. Karena Maisie duduk di bagian belakang, lelaki itu adalah Robbie, anak kepala sekolah. Dulu pernah menggoda Maisie, tetapi Maisie menolaknya karena orangnya sombong dan bergaya. Setelah melihat Maisie, dia langsung mengeluarkan kata sindiran. Ada di antara kita di sini. Dulunya hanya model kecantikan, tapi sayang yatim piatu, kata Robbie. Semua undangan melihat tertuju ke arah Maisie, tetapi ia tetap tenang, tidak terpancing dengan apa baru ia dengar. Acara sudah selesai. Hanya acara kumpul bersama di depan. Karena ada meja disusun berbentuk bundar. Di sana mereka akan berbagi pengalaman. Maisie sudah merasa jengkel dengan Robbie. Karena sikapnya masih seperti anak-anak. Ternyata sebenarnya mereka semua sudah berniat jahat terhadap Maisie. Mereka akan mempermalukannya. Tetapi ia masih tetap santai. Mereka membanggakan pekerjaan. Semua berdinas dan sudah memiliki mobil. Karena mereka menyindir Maisie berjalan kaki. Waktu masuk area hotel, dengan sikap Maisie diam, mereka tambah melonjak. Akhirnya Maisie tidak terkontrol emosi. Maisie langsung berkata, "Ini acara untuk berbagi pengalaman dan wadah untuk bersilaturahmi. Atau acara ini dibentuk hanya untuk menghina saya?" Semuanya terdiam. Saya tidak menyangka kalian akan berbuat dengan saya seperti ini. Karena kita sudah lama tidak berjumpa. Entah dari mana datangnya. Robbie bersama istrinya lalu menyiramkan air ke kepala Maisie. Mereka semua tertawa melihat bosnya dipermalukan. Veronica langsung masuk dan menghampiri Robbie. Tanpa sepengetahuan Maisie, Veronica telah melayangkan pukulannya ke muka Robbie. Memang ia seorang perempuan, tetapi Veronica pernah menjuarai pertandingan karate. Setelah mendapat bugem dari Veronica, Robbie langsung tersungkur. Mereka semua terdiam. Bahkan mereka terkejut. Siapa perempuan itu? Beraninya memukul Robbie. Veronica langsung mendekati majikannya yaitu Maisie. "Saya tidak rela bos saya kalian permalukan seperti ini. Jadi siapapun di antara kalian masih mau berbuat jahat pada bos saya, akan berhadapan dengan saya," kata Veronica. Masalah itu belum selesai. Semua yang di dalam ruangan itu terdiam. Veronica masih tampak emosi. Terima kasih Anda selalu setia menonton video ini. Saksikan terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa di like, share dan subscribe.